Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang persaingan antara PKI dan tentara pada masa demokrasi terpimpin. Yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Pada bulan Juli dan Agustus tahun yang sama, serangkaian lanjutan gerakan siasat PKI mengungkapkan dengan jelas ruwetnya situasi politik yang harus dihadapi Soekarno, yaitu terkait dengan pembatasan terhadap peran Soekarno dan cara ia bekerja dalam batas-batas itu untuk melindungi posisi kaum komunis. Pada 8 Juli, surat kabar PKI Harian Rakyat melancarkan kecaman yang keras terhadap kebijaksanaan pemerintah selama tahun-tahun yang lalu. Artikel itu memuji Soekarno, tetapi Juanda, menteri-menteri lainnya, serta tentara menjadi sasaran serangan yang bersifat bermusuhan. Tentara tegas bertindak. Panglima militer daerah melarang terbitnya surat kabar itu dan memerintahkan anggota-anggota Politbiro PKI termasuk Aidit sendiri untuk diperiksa. Tidak lama sesudah itu Panglima militer Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan melarang semua kegiatan PKI dalam daerahnya masing-masing. Soekarno berusaha untuk mencegah tindakan-tindakan ini, tetapi suksesnya hanya terbatas. Larangan terhadap Harian Rakyat dicabut pada awal Agustus, tetapi Soekarno tidak berhasil menghambat seluruh kegiatan gerakan anti komunis di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ia memerintahkan ketiga panglima datang ke Jakarta untuk berunding, dan sebagai suatu penyelesaian berupa kompromi, mereka mengeluarkan larangan kegiatan untuk semua partai, tidak hanya PKI. Pada akhir tahun, larangan ini dicabut, tetapi ketiga panglima terus mengawasi PKI dengan ketat. Meskipun selama pergumulan ini Soekarno tidak seluruhnya berhasil menundukkan panglima-panglima yang membandel itu, ia masih tetap akrab dengan kaum komunis. Dalam pidato sambutannya di Kongres Tahunan PNI pada 25 Juli, Soekarno melancarkan serangan terhadap pemimpin-pemimpin politik yang menderita penyakit komunistofobia. Pada bulan Agustus, ia mengangkat Aidit dan Nyoto dalam pengurus Front Nasional. Dan pada bulan September, ia memilih Aidit ikut bersamanya menghadiri sidang umum PBB sebagai anggota delegasi. Pada akhir tahun, Soekarno menjajaki kemungkinan memasukkan PKI dalam suatu kabinet Nasakom, kabinet yang menurutnya akan mewakili aliran-aliran pokok yang terdapat dalam revolusi Indonesia: nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal-hal ini memberikan gambaran yang terang tentang bagaimana keseimbangan politik di Indonesia dipertahankan. Soekarno dan Angkatan Darat masing-masing mempunyai lapangan yang jelas dalam hal tugas dan kewajiban, dan dalam hal bahwa mereka tidak bisa dengan mudah dapat saling dipaksa. Tetapi juga di bidangnya masing-masing, kekuasaan mereka bukan tanpa batas. Setiap pihak harus bergerak hati-hati dan penuh awas. Mungkin akan bijaksana bila akan mengulur mengalah dalam menghadapi tekanan. Tentu adanya PKI saja sudah menjadi unsur penting bagi Soekarno dalam mempertahankan kebebasannya terhadap kemungkinan tekanan dari pihak Angkatan Darat. Selama 2 atau 3 tahun kemudian, keseimbangan ini semakin bergeser. Terdapat tanda-tanda semakin berkurangnya pengaruh tentara dibandingkan PKI. Posisi PKI semakin meningkat. Pada bulan Maret 1962, Soekarno memasukkan Aidit
dan Lukman ke dalam Badan Penasihat Kepemimpinan Nasional yang statusnya berupa dengan kabinet, tetapi tanpa pertanggungjawaban eksekutif. PKI berhasil dengan kampanye menggeser pejabat-pejabat daerah yang anti komunis sebagai bagian dari proses retooling. Sikap Soekarno yang pro-komunis disusul dengan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk memperlemah posisi unsur-unsur anti-komunis dalam pimpinan Angkatan Darat. Pada bulan Juli 1962, Nasution diangkat dari kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang baru dibentuk, dan sebagai Kasat diangkat Jenderal Ayani yang dianggap Soekarno lebih lunak. Nasution tetap memegang kedudukan Menteri Pertahanan dalam pemerintahan. Dengan ini jelas Soekarno ingin memindahkan Nasution dari pangkalan kekuatannya yang utama sebagai Panglima Angkatan Darat. Tentu, Yani bukanlah seseorang yang pro-komunis. Sikapnya terhadap PKI tidak jauh berbeda dengan sikap Nasution, dan kesatuan sikap Angkatan Darat terhadap masalah pokok ini adalah jauh lebih penting dibandingkan perselisihan pendapat dan persaingan dalam barisan militer itu sendiri. Tetapi perselisihan pendapat juga penting bagi Soekarno dan memberinya cukup kesempatan untuk mengadu domba keduanya seperti yang dilakukan pada bulan Juli 1962. Demikianlah peristiwa panasnya persaingan PKI dengan tentara pada masa-masa demokrasi terpimpin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.